bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Udah jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Yakin, nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan apa? Puan pun juga enggak lah. Oh. Iya kalau enggak, ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran? Juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang reaksi Jokowi terkait isu yang akhir-akhir ini berkembang di masyarakat teman-teman ya, yaitu tentang Partai Biru yang diduga, sekali lagi saya katakan diduga sebagai aktor di balik isu ijazah palsu yang selama ini berkembang begitu ya. Nah, akhirnya Jokowi menjawab ya di depan para awak media bahwa dia tidak pernah menuduh dan menyebut nama aktor di balik isu ijazah palsu tersebut. Ya iyalah, ya kan? Kita kan sudah sama-sama mendengar, sama-sama tahu kapan Jokowi menyebutkan nama ya terkait orang besar yang berada di belakang isu ijazah palsu tersebut. Nggak pernah, ha? Yang menjadi pertanyaan, ketika Pak Jokowi tidak pernah menuduh, ya kan? Kok ada yang kebakaran jenggot begitu cepatnya? Sylvester juga hanya menyebut Partai Biru, ya kan? Pak Jokowi mengatakan insting saya ada orang besar yang membiayai dan melindungi, ya kan? Nah, Sylvester hanya menyebutkan Partai Biru. Tuduhannya di mana kan nggak ada gitu ya, tapi kok ada yang baper ya. Ya wajar lah, berarti ya tahu sendiri ya kan, karena memang sulit loh untuk tidak menuduh orang yang selama ini ngebet ingin jadi wakil presiden ya kan, sebagai aktor intelektual di balik tuduhan ijazah palsu selama ini ya kan. Iya, jadi ingat ya, tuduhan terkait Partai Biru itu bukan karena Jokowi yang menuduh ya, tapi masyarakat sendirilah yang menyimpulkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Nah, kan udah denger kan? Iyalah Pak SBY itu negarawan yang baik katanya Pak Jokowi. Tapi dari wajahnya ya kan, si BY itu akhir-akhir ini kayaknya orang yang kurang suka gitu. Tapi ini dugaan saya ya. Coba itu tengok gitu ya kan, kalau misalnya videonya tidak terpotong banyak, itu di atas Pak Jokowi ngomong itu ada 2 mantan presiden dan 1 presiden ya kan. Coba lihat itu. Wajahnya macam kayak nggak suka gitu. Ini sih dugaan saya ya. Aduh, lanjut. 1 abad terakhir kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas pranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789
banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan bumi. Pandangan-pandangan ini mendapat konfirmasi dalam analisis modern. Jared Diamond dalam Collapse, bukunya, pemikirannya berjudul Collapse, memetakan 5 faktor utama keruntuhan peradaban masa lalu, yaitu, mari kita camkan baik-baik, yang membuat peradaban jatuh. Pertama, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, permusuhan dengan tetangga, yang dimaksudkan peperangan, berkurangnya mitra dagang, hati-hati dalam mengelola perdagangan internasional, dan respon internal yang buruk terhadap krisis. Diamond menekankan bahwa peradaban tidak jatuh karena tantangan itu sendiri, tetapi karena kegagalan untuk belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu dianjurkan dalam abad 21 yang begini dinamis, kita harus bisa beradaptasi. To adapt and to adjust, to change ourselves for the better. Bolehkah saya bertanya kepada teman-teman, dan sudikah teman-teman itu memberikan jawaban, menulis pendapat teman-teman itu di kolom komentar gitu loh. Siapakah yang disindir oleh bapak-bapak barusan di bagian depan, ya kan, yang katanya itu ya negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya posisikan diri di atas hukum dan rakyat sebentar-sebentar, ya kan? Ini yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman, ya kan? Kira-kira yang disasar, yang dituju, yang disindir oleh bapak-bapak baju merah barusan ya, ini siapa gitu kan? Nah, kemudian ketika masyarakat atau netizen menduga bahwa aktor di balik isu ijazah palsu selama ini adalah orang besar yang bertubuh besar dan berkepala besar, nah, kira-kira salah nggak, ya kan? Hah? Padahal cuma berasumsi loh, tidak menuduh loh, cuma menduga loh. Ya kan, nggak salah lah menurut saya. Karena apa? Faktor-faktor lain itu sepertinya mendukung gitu loh. Mendukung bahwa memang orang yang berbadan besar itulah yang menjadi aktor di balik isu ijazah palsu. Tetapi ini sekedar dugaan saya. Kalau misalnya keliru, silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Udah jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin? Yakin, nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan apa? Puan pun juga enggak lah. Oh. Iya, kalau enggak, ngapain juga Purnawirawan akan memakzulkan Gibran? Apalagi mendengarkan pernyataan, ya kan, si aktor ujung tombaknya, ya kan, si Rai Panci, ya. Coba, nggak ada apa-apanya Gibran itu, ah. Nggak ada apa-apanya, ya kan? Waduh, ini penggiringan opininya sebetulnya sangat smooth sekali teman-teman ya. Jadi dari sini kita bisa menduga ya, sebagai seorang peneliti gitu ya, peneliti jadi-jadian, bahwa sebetulnya skenarionya itu adalah tuduhan ijazah palsu, kemudian pemakjulan Gibran sebagai wakil presiden. Ketika itu nanti dirasa berhasil, maka fase kedua adalah penggiringan opini. Siapakah yang layak untuk menggantikan Gibran, ya kan? Dan barusan sudah dijawab oleh si Rai Panci. Begitu toh, strateginya. Aduh, mudah kali dipatahkan. Aduh, majikanmu toh itu ternyata Panci. Lanjut. Juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya. Tapi inilah kondisinya ya, yang ingin saya lihat. Ini habis berapa ratus miliar, kemudian ya, keadaannya seperti ini. Ini ada di 34 titik. Bagaimana penyelesaian proyek-proyek yang mangkrak ini
karena dana yang dikeluarkan sudah sangat besar sekali. Ini sudah menyangkut angka yang triliunan dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau saya lihat di lapangan 1-2 kemarin kelihatannya juga banyak yang tidak bisa diteruskan karena memang sudah hancur, sudah kearatan semuanya. Ketika ngelihat yang bagian depan tadi, ya kan, yang katanya cuma gunting pita, ya kan, salahkah atau berlebihankah masyarakat atau netizen menduga bahwa aktor intelektual di balik, ya kan, isu ijazah palsu itu adalah si Partai Biru, ya kan, orang besar yang anaknya ngebet kali ingin jadi wakil presiden. Ini saya nanya loh ya, saya nggak menuduh loh ya. Aduh, semua pekerjaannya Pak Jokowi, kegiatannya Pak Jokowi, proyeknya Pak Jokowi dikomentarin. Dia lupa gitu loh ngomentarin proyek bapaknya sendiri. Yang jadi candi itu. Aduh, lanjut. Bang Freddy, saya mencatat Anda 2 kali menyebut nama Anies Baswedan, sempat menyebut nama Caimin juga. Anda menuduh ini adalah tokoh-tokoh yang bermain di belakang isu ijazah palsu Pak Jokowi? Saya tidak menuduh, saya menganalisa yang kemarin ya itu Mas Anies ya juga menyerang ya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun tidak ada melakukan tidak aktif di forum-forum internasional, padahal itu tidak betul. Ya kemudian faktanya juga orang-orang yang hari ini yang disebutkan Pak Jokowi tadi isu ya yang 2 isu itu pemalsuan wapres dan ijazah ya itu sebagian besar juga berada di kubu Anies pada saat kemarin 2024. Yang mau saya katakan adalah ya kalau mereka saat ini masih melihat Pak Jokowi masih sangat relevan dalam politik Indonesia, maka peluang Anies katakan ya yang akan berniat misalnya mengikuti kontestasi ya di dalam 2029, kalau Pak Jokowi misalnya dengan Pak Prabowo masih bersatu kuat, maka peluang mereka akan sangat sedikit. Oleh karena itulah mereka sejak sekarang akan akan berusaha menyatukan orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Prabowo, agar semakin besar kekuatan politik mereka untuk politik 2029. Demikian, Pak. Nah, gimana menurut teman-teman ya? Tidak menuduh, menganalisa ya iyalah nggak ada yang menuduh ya kan. Kalau menuduh itu jelas, ya kan? Misalnya nih ya contoh, aktor intelektual di balik isu ijazah palsu ini adalah misalnya SBY. Nah, itu langsung menuduh, ya kan? Atau langsung menyebut nama partai misalnya, ya kan? Demokrat gitu kan. Nah, nyatanya kan nggak ada yang menuduh. Bahkan Pak Jokowi pun hanya memberikan clue bahwa ada orang besar yang berada di balik isu ijazah palsu ini, ya kan? Iyalah, terkait Partai Biru, kemudian lebih mengerucut lagi kepada si BY itu, kemudian juga kepada putra mahkota yang saat ini masih menjabat sebagai menteri. Ini sebetulnya adalah dugaan yang lahir dari proses berpikir masyarakat gitu loh. Bukan karena tuduhan Pak Jokowi, enggak, gitu. Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.